Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1420 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop saksi-saksi iman. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang iman. Amin. Haleluya. Supaya kita mengerti apa arti iman, mari kita lihat dalam terjemahan yang lain agar kita paham apa itu iman. Saya melihat beberapa terjemahan dan yang paling tepat buat saya adalah terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup berkata begini. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman adalah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Sekali lagi, apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya teringat dengan satu ayat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 29 yang berkata begini. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Amin. Konteks firman Tuhan itu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dua orang buta yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Haleluya. Melihat dua orang buta yang terus-menerus berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab apa? Ya Tuhan, kami percaya. Dan Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Amin. Haleluya. Saudara lihat dua orang buta ini, contoh orang yang punya iman.
Dan karena iman mereka, mereka mengalami mujizat. Mereka bisa melihat. Haleluya. Perhatikan. Mereka buta dari kecil. Mereka mungkin sudah ke dokter, tabib, sampai ke dukun untuk pergi mencari obat di sana. Tetapi mereka masih tidak dapat melihat. Mereka belum juga sembuh. Mereka mungkin sudah minum obat-obatan, ramuan, serta mantra. Tapi tetap saja mereka tidak mengalami kesembuhan. Ingat, mereka belum pernah memiliki pengalaman melihat sama sekali. Mereka masih tidak tahu bagaimana rasanya dapat melihat. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab dengan iman, "Ya Tuhan, kami percaya." Haleluya. Saya yakin kedua orang buta itu sudah banyak mendengar cerita tentang mujizat yang Tuhan Yesus perbuat. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang kusta menjadi tahir. Bahkan ada orang yang mati dibangkitkan, yang buta melihat. Keyakinan itulah yang membuat dua orang buta itu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membuat mereka yang buta dapat melihat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itulah iman. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan, memelihara, dan memberkati kita. Padahal mungkin kita sekarang masih sakit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan rumah tangga dan perekonomian saudara. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, menyediakan segala keperluan kita. Itulah iman. Amin. Haleluya. Ayat 2, saya akan bacakan kepada saudara terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Berkata begini, "Karena beriman, maka orang-orang zaman lampau disenangi oleh Allah." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang disenangi Allah. Haleluya. Saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 20 ayat 29 yang berkata begini, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya. Dengar baik, betul kita tidak hidup di zaman Tuhan Yesus. Betul kita tidak melihat secara langsung rupa wajah apa yang dilakukan Tuhan Yesus di zamannya. Tapi kata firman Tuhan ini berkata, berbahagialah kita yang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi kita percaya. Amin. Haleluya. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tanpa melihat Tuhan secara langsung itu, kepercayaan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah iman. Haleluya. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Semua yang telah terjadi, contoh awal penciptaan alam semesta ini, kita tidak menyaksikan, tapi oleh firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita secara terang benderang, membuat kita itu percaya dengan iman. Kalau kita tidak mengerti dan masih mempertanyakan permulaan penciptaan alam semesta ini, itu tandanya kita tidak hidup dalam iman. Seseorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dia akan paham bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah hasil ciptaan Tuhan dengan cara berfirman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa yang menciptakan dari awal sampai akhir, Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini juga kita akan dijelaskan tentang teladan iman dari tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dengan iman. Ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Haleluya. Teladan iman Habel. Habel mempersembahkan korban
kepada Tuhan dengan iman. Amin. Haleluya. Perbedaan persembahan korban Habel dengan Kain sangat jelas berbeda jauh, saudara. Coba saudara lihat di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai ayat 7. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kejadian 4 ayat 3 sampai ayat 7. Setelah beberapa waktu lamanya, perhatikan. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Amin. Haleluya. Lihat ayat 3. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini dalam terjemahan versi mudah dibaca, supaya saudara tahu apa perbedaannya persembahan Kain dan Habel. Saya akan bacakan dalam terjemahan versi mudah dibaca ayat 3. Pada musim panen pertama, Kain membawa pemberian kepada Tuhan. Dia membawa beberapa makanan yang tumbuh di tanah. Tetapi Habel membawa beberapa ternak dari kawanannya. Ia membawa bagian yang terbaik dari dombanya yang terbaik. Tuhan menerima Habel dan pemberiannya. Haleluya. Saya menangkap perbedaan persembahan dari ayat ini. Persembahan Kain dan Habel. Habel memberikan persembahan yang paling terbaik buat Tuhan, dan Kain tidak. Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan. Perhatikan, Habel mempersembahkan beberapa ternak yang gemuk, yang penuh dengan lemak. Artinya, dia memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Habel tahu kalau memberi buat Tuhan itu harus yang paling terbaik. Saudara lihat, Kain memberikan kepada Tuhan hanya terbaik. Tapi itu bukan yang paling terbaik. Itu yang menjadi masalah. Habel memberikan yang paling terbaik. Amin. Saudara, kalau untuk Tuhan, kita harus memberikan yang paling terbaik. Baik atau terbaik itu tidak cukup. Buat Tuhan harus yang paling terbaik. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Habel memberikan persembahan itu dengan iman kepada Tuhan. Makanya Habel memberikan yang paling terbaik. Ini buat Tuhan harus yang paling terbaik. Excellent. Haleluya. Sedangkan Kain memberikan persembahan buat Tuhan itu hanya beberapa. Hanya sekedar atau mungkin hanya sisa-sisa. Kain berpikir, yang penting sudah memberikan persembahan. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen itu seperti Kain. Memberikan persembahan kepada Tuhan hanya sekedar. Yang penting sudah memberikan persembahan, tapi hanya sekedar. Melakukan persembahan kepada Tuhan, tapi tidak dengan iman. Seberapa dari kita ketika kita memberi persembahan, kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Sudah memberi sedikit, uangnya kusut, tapi mau berharap Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Saudara dengar baik, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, harus kita persiapkan dari rumah. Persembahan yang terbaik, yang paling terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan hanya menerima persembahan kita kalau persembahan itu kita lakukan dengan iman. Bahwa apa yang kita persembahkan itu untuk Tuhan. Haleluya. Makanya kita harus memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Jadi perbedaannya jelas. Tuhan berkenan
kepada persembahan Habel, karena Habel memberikan persembahan buat Tuhan yang paling terbaik. Haleluya. Sedangkan persembahan Kain ditolak Tuhan karena Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Kain, karena Kain tidak memberi dengan iman, tidak memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Itu masalahnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memberi persembahan kepada Tuhan yang paling terbaik seperti Habel? Habel melakukan dengan iman. Atau jangan-jangan kita seperti Kain. Saudaralah yang menilai diri saudara sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita seperti Habel. Mempersembahkan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita yang paling terbaik untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut teladan iman dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka melakukan dengan iman dan Tuhan berkenan kepada mereka karena mereka hidup dengan iman. Haleluya. Berikut teladan iman dari Henok ayat 5. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah rapture atau pengangkatan pertama kali terjadi di dunia adalah Henok. Amin. Haleluya. Saudara lihat Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Haleluya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Henok hidup dengan iman. Henok bergaul dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mau seperti Henok, hidup dengan iman, saudara harus hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita belajar bergaul, tentu kita punya banyak waktu untuk bergaul dengan sahabat kita. Kita bersedia kapan saja, bahkan kalau sahabat kita ada acara, kita memang betul-betul all out. Kita betul-betul berkorban, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bergaul dengan Tuhan, saudara harus menyiapkan waktu, tenaga, bahkan dana saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang betul-betul mau hidup bergaul dengan Tuhan, ya harus berkorban. Berkorban waktu, tenaga, dana, dan sebagainya. Amin. Dengar baik, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Kita menghabiskan waktu-waktu kita bersama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara lihat, awal pandemik terjadi, orang sangat antusias beribadah. Ibadah online selalu diikuti, tapi akhir-akhir ini, orang semakin menjauh dari Tuhan, betul? Merasa hebat dengan dirinya, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka malas beribadah dan meninggalkan Tuhan. Saudara dengar baik. Lihat tanda-tanda zaman ini. Tuhan sudah mau datang. Amin. Mereka yang hidupnya seperti Henok, yang bergaul dekat dengan Tuhan, mereka akan mengalami seperti Henok. Mereka akan terangkat waktu Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus sudah mau datang. Sudah dekat waktunya. Kalau Tuhan datang bunyi sangkakala berbunyi saudara, itu berarti waktu untuk kita bertobat sudah tidak ada lagi waktu. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat. Orang-orang yang hidupnya tidak hidup dalam Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan, mereka yang Kristen tapi hidupnya setengah-setengah percaya, mereka akan tertinggal di dunia ini dan mengalami masa penderitaan hebat yang sangat-sangat mengerikan, di mana maut kuasanya dicabut. Saudara disiksa, menderita, sudah terputus-putus, sudah hancur tubuh saudara, tetapi nggak mati-mati saudara. Itu adalah penderitaan yang hebat yang akan dialami oleh mereka yang hidupnya setengah-setengah percaya. Tapi mereka yang hidup bergaul dengan Tuhan akan sama seperti Henok, akan rapture, akan terangkat di saat Tuhan Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Mereka yang percaya sungguh-sungguh, hidup dalam iman, bergaul dengan Tuhan, mereka terangkat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya saudara,
sibukkan diri saudara saat-saat ini dengan Tuhan. Amin. Supaya di saat Tuhan datang, saudara dan saya langsung terangkat, saudara. Haleluya. Saudara, hati-hati dengan permainan iblis. Iblis sangat-sangat pintar mengalihkan pandangan, fokus anak-anak Tuhan. Sehingga mereka di akhir-akhir zaman ini tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kepada uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saat ini saudara begitu sibuk dengan pekerjaan saudara, sampai saudara lupa beribadah, itu menandakan bahwa saudara telah terbawa pengaruh iblis, sehingga saudara fokus kepada dunia ini, tidak lagi fokus kepada Tuhan. Hati-hati saudara, nanti di saat bunyi sangkakala berbunyi, saudara akan tertinggal di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, pasti kita akan terangkat. Kita akan naik, saudara, ke sorga bersama dengan orang-orang saleh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang bergaul dengan Tuhan pasti paham apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan lakukan dalam hidup ini. Amin. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, saudara akan mengerti bahwa segala sesuatu itu diukur dengan iman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada berapa banyak orang yang sepertinya mengasihi Tuhan, sepertinya dekat dengan Tuhan, wah sepertinya rohaninya luar biasa, tapi sayang, orang-orang di samping mereka tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak merasakan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Mereka tidak melihat buah-buah roh di dalam diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya orang yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, pasti dia mengasihi pasangannya. Pasti dia cinta, dia mengasihi suaminya, bukan suami orang. Pasti dia mengasihi istrinya, bukan istri orang. Betul? Pasti dia mengasihi sesamanya. Amin. Kalau orang yang mengaku cinta Tuhan tapi dia tidak cinta pasangannya, tidak cinta keluarganya, itu penipu. Itu munafik. Saya percaya seseorang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, pasti hidupnya akan berdampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Henokh melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dia menghabiskan waktunya bersama-sama bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Henokh walaupun dia tidak melihat rupa Tuhan secara langsung, tapi dia percaya Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Sehingga Henokh selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan sesama. Karena Henokh tahu Tuhan ada di mana-mana. Henokh berkenan di hadapan Tuhan karena Henokh selalu melakukan kebenaran. Henokh melakukan itu semua dengan iman. Amin. Haleluya. Ayat terakhir, ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ukuran Tuhan kepada kita adalah iman. Tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya mari kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Amin. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Saya percaya, kalau kita melakukan dengan iman, kita tidak akan mencari atau mengejar pujian orang. Betul? Karena kita melakukannya dengan tersembunyi. Hanya Tuhan yang tahu. Kita melakukan dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang iman. Tuhan mau kita punya iman. Melakukan segala sesuatu dengan dasar iman. Amin. Yang pertama kita belajar. Iman adalah dasar. Adalah pondasi kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena yang Tuhan lihat kepada kita, manusia, ada iman atau tidak? Saya percaya, orang percaya kepada Tuhan, pasti ada iman. Haleluya. Yang kedua,
Seseorang yang memiliki iman, pasti dia memberikan persembahan yang paling terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang paling terbaik kepada Tuhan, apakah jumlah uang yang besar? Tidak, saudara. Tubuh, jiwa, dan rohmu. Persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya seorang yang memiliki iman, pasti dia memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, seseorang yang memiliki iman, pasti dia bergaul, dekat, lekat, erat, intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati. Mereka yang sudah berkeluarga, rumah tangga mereka diberkati. Usaha mereka, pekerjaan mereka, selama itu tidak bertentangan dengan firman, Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat mereka yang sakit, jamah mereka, sembuhkan mereka. Mungkin dokter sudah angkat tangan, tapi kami percaya Tuhan pasti turun tangan, menjamah, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dalam kehidupan saudara sekalian. Sehingga saudara mengalami Tuhan dalam hidup saudara, mengalami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.